Dia adalah memperbaiki apa? Asas, pondasi, wa ihkamuhu, dan memantapkannya. Wal jahil, adapun orang jahil, lawan dari arif, orang jahil itu adalah yarfa'u fil bina. Dia himmahnya adalah bagaimana dia meninggikan bangunannya. Ya. Bagaimana dia meninggikan bangunannya min ghairi asasin, tanpa memperhatikan asasnya, ya. Tanpa memperhatikan pondasinya. Maka fala yalhathu, hampir-hampir saja, atau ya fala yalhathu hampir-hampir saja bunyanuhu, bangunannya, an yasquta, jatuh, tumbang. Nah, kenapa? Karena dia tidak memperhatikan pondasinya. Tidak memperhatikan pondasinya. Nah, kemudian qala ta'ala, Allah Ta'ala membuat perumpamaan. Ini perhatikan, perumpamaan yang sangat indah, ya. Perumpamaan yang sangat indah. Nah, nanti kita terangkan bagaimana sisi keindahannya. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman terkait bagaimana keharusan seorang muslim dalam setiap amalannya, dalam setiap ibadahnya, dalam setiap dia menjalankan syariat agama ini. Bagaimana seharusnya dia beragama. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa, ya, minallahi waridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Nah, afaman assasa, bukankah orang-orang yang menasaskan, ya, membuat asas, membuat dasar, bunyanahu, bangunannya, ala taqwa, di atas ketakwaan, minallah, ya, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, waridwani, dan di atas keridhaannya, khairun, itu jauh lebih baik, amman, atau orang-orang yang assasa bunyanahu, orang yang memulai, mendasari bangunannya, ala syafa jurufin, di atas jurang yang itu ala syafa jurufin, di atas jurang yang runtuh. Nah, di tepi jurang yang runtuh, fanhara bihi, maka dia pun tergelincir, ya, runtuh, finari jahannam, di neraka jahannam. Nah, ini surah Taubah ayat 109. Nah, ini kan ayat sebelumnya apa? Ayat ini terkait dengan kisah apa? Kisahnya orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik yang mereka yang mereka membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Dirar, ya, dengan Masjid Dirar. Nah, Masjid Madarat. Nah, mereka bangun masjid, kemudian mereka mengundang Nabi SAW untuk sholat di situ, ya, untuk sholat di situ. Nah, yang mana tujuannya agar membenarkan, agar mereka mendapatkan rekomendasi, ya, mendapatkan rekomendasi, karena Nabi aja sholat di masjid mereka. Nah, di masjid mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, dan Nabi sudah mengiyakan akan sholat di masjid mereka, ya, akan sholat di masjid mereka. Ini kan ayat sebelumnya apa? La takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa, la takum fihi ahada, la takum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa khairun an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, nanti bisa dilihat ayat sebelumnya dalam surah Taubah ini, atau kita lihat sebentar, ya. Di situ nanti ada ibrah yang sangat besar. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, ya, yang mana setiap amal ibadah kita itu harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah Taubah ayat berapa? 109. Ya. Ya, la takum fihi abada. Janganlah kamu mendirikan sholat di situ, hai Muhammad, selama-lamanya. Nah, la masjidun ussisa ala taqwa, dan betul-betul masjid yang dibangun di atas ketakwaan, min awwali yaumin, dari awalnya, ahaqqu an taquma fihi, itu lebih berhak untuk kamu sholat padanya. Nah, fihi rijalun, padanya ada laki-laki, ya, yuhibbuna ayyatatahharu, yang mereka cinta untuk mensucikan diri, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri.
Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Nah, bukankah orang-orang yang membangun bangunannya di atas asas ketakwaan dari Allah dan keridhaan dan ridwan darinya dan keridhaan Allah, khairun, itu lebih baik. Nah, amman assasa bunyanahu, atau orang yang membangun bangunannya di atas apa? Di atas fondasi ala syafa jurufin harin, di atas jurang tepi, di tepi jurang, fanhara bihi, nah yang runtuh, fanhara bihi, maka mereka pun terjatuh kepadanya, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini kita baca dulu yang dijelaskan beliau di sini. Qultu, beliau katakan, ini Syekh Syekh Abdul Malik Ramadhani, beliau menyebutkan, qultu, wa dzalika, yang demikian, anna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini nazalat fil munafiqin, turun di tengah-tengah kaum munafikin, alladzi banau masjida, yang mana mereka membangun masjid, lis salati fihi, untuk salat padanya, walakinnahum, akan tetapi mereka, lamma atau bihadzal amal, tidaklah datang dengan amalan ini, al-azim, amalan yang besar ini, al-fadil, yang utama, wa qulubuhum, dan hati mereka, khilwun minal ikhlas, kosong dari keikhlasan, lam yanfa'uhum dzalika syai'a, tidak memberikan manfaat bagi mereka sedikit pun, bal an inhara bihim fi nari jahannam, bahkan apa, menggiring mereka untuk masuk ke dalam neraka jahannam, kama fil ayah, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini. Nah, perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala ini jadikan asas permisalan bagaimana bangunan amalan yang begitu besar, amalan yang begitu agung, ketika tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ini menjadi sebab untuk mereka digelincirkan ke dalam neraka jahanam. Tahu keutamaan bangun masjid ya? Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masjid sebesar diberikan bangunkan bagi dia rumah di surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Rumah di surga. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Man bana masjidan kal qafasi. Siapa yang membangun rumah hanya sebesar apa? Qafas. Qafas itu sarang burung. Nah, maka Allah bangunkan bagi dia rumah di surga. Ini keutamaan seorang membangun. Nah, membangun. Kenapa demikian? Karena dimaklumi rumah Allah. Ini bentuk dia apa? Punya andil dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayat, in tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Allah akan tolong kalian. Nah, terlebih masjid itu menjadi asas atau menjadi pusat dari dari syiar Islam yang paling agung. Yang paling agung. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu di antara bentuk ketakwaan hati. Nah, dalam hadis yang dimaklumi, ada dari kisah Bani Israel, yang itu disebutkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan dari hal ini dari Nabi SAW, membenarkan akan hal tersebut, bahwasanya ada di masa dahulu seorang yang penzina, penzina yang dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun hijrah, melakukan safar. Kemudian di tengah perjalanan dia kehabisan bekal. Kemudian tiba-tiba dia mendapati mendapati sumur. Nah, saking kehausannya dia langsung terjun. Karena disebutkan sangat istadda alaihil atash, sangat dia sangat kehausan. Nah, sangat kehausan. Kemudian fasyariba, dia pun minum. Nah, kemudian ketika dia naik lagi, faida huwa bikalbin, tiba-tiba di atas itu dia melihat seekor hewan, kalbun, guguk bahasa kita, guguk. Nah, hewan yang kalau di madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, anjing atau guguk bahasa kita itu najis mughalladhah, najis mughalladhah, itu najis yang paling besar. Nah, karena sabda Nabi SAW, idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an. Nah, apabila guguk itu menjilat bejana kalian, maka cuci 7 kali.
Dan itu tidak pada hewan-hewan yang lainnya. Nah, tidak pada hewan-hewan yang lainnya. Meskipun di mazhab Maliki, Maliki menyebutkan hadis itu bukan menunjukkan perintah, keharusan. Itu hanya anjuran, anjuran. Nah, sehingga sebagian dari mazhab Maliki mereka biasa pegang guguk, Jadi jangan heran kalau di daerah orang-orang hitam sana, kebanyakan mereka mazhab Maliki mereka pelihara itu. Kenapa? Karena mazhabnya demikian. Nah, kita yang kebanyakan Indonesia mazhab Syafi'i, itu pandangannya. Jadi tiba-tiba di atas dilihat apa? Dilihat guguk yang yalhath yakulu turab, yang kehausan sampai dia makan tanah. Nah, dia mengatakan laqad balagha hadzal kalbu mithla ma balagha bi minal atashi. Sungguh hewan ini guguk ini betul-betul merasakan kehausan sebagaimana yang tadi dia rasakan. Artinya apa? Fanazala famala khufahu, kemudian fasaqal kalba. Nah, dia pun turun lagi, dia buka sepatunya, dia penuhi air, kemudian dia minumkan kepada kepada hewan tersebut. Nah, dalam riwayat tersebut dikatakan fasyakarallahu lahu faghafaralah. Nah, Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuninya. Perhatikan ya. Dia nggak pakai modal, cuma tenaganya dia turun. Nah, itu pun lantaran kasihan. Tapi di situ betul-betul ikhlas dia nggak lihat pandangan siapapun. Untuk dia minta dipuji sama guguk itu bisa nggak guguk muji dia? Nggak bisa. Ada orang lain di situ yang mau muji dia juga. Di situ letak keikhlasannya. Murni dia mau nolong itu. Karena ibadahnya dia, karena kasihannya dia. Nah, disebutkan oleh para ulama, kalau sekedar menolong hewan saja keutamaannya demikian. Bagaimana dengan menolong manusia? Bagaimana dengan menolong manusia? Dan seorang ketika membangun masjid itu menolong Allah. In tansurullaha yansurukum. Apabila kalian menolong Allah, Allah tolong kalian. Nah, syiar Allah yang paling besar masjid. Nah, jadi amalannya begitu besar, amalannya begitu agung. Nah, tapi ingat, ternyata mereka tidak membangun amanah tersebut di atas ketakwaan kepada Allah. Tidak ada dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru inhara bihi fi nari jahannam. Allah seret mereka ke dalam neraka jahanam. Nah, dari sini nampak bagi kita bukan amalannya yang dilihat, bukan semangatnya, bukan besarnya, tapi sejauh mana dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dia memurnikan tujuannya, memurnikan maksud dari amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih ukuran besar amalan itu, terlebih kalau dalam bentuk ini membangun itu, anggaplah itu infak. Nah, infak itu ukuran besar kecil itu tergantung orang masing-masing. Nah, kalau orang kaya 100.000 itu anggapan dia besar atau kecil? Ya, cuman buat sekali nongkrong aja dia kadang tidak cukup 100.000. Dia ngopi, orang kaya. Nah, tapi kalau orang yang cuman kesehariannya jadi kuli, jadi ini 100.000 itu penghasilan dia sehari. Itu pun kalau full masuknya. Kalau nggak full masuknya, ada yang sehari pun tidak segitu dia. Jadi ukuran besar kecilnya masing-masing beda. Nah, tapi semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana keikhlasan dia. Bukan dilihat dari besar kecilnya, bukan dilihat dari kesungguhannya, bukan dilihat dari banyaknya. Nah, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Nah, sebagus apa amal ibadahnya, itu ditentukan dari niatannya. Nah, ini perumpamaan yang sangat indah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Nah, ini orang-orang munafik, mereka bangun masjid, dimaklumi. Nah, kemudian thumma qala, halaman setelahnya, thumma qala rahimahullah, kemudian beliau rahimahullah, ini masih dari ucapan ini masih dari ucapan Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, thumma qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan ucapan beliau, hadzal asasu amrani. Dan asas ini, asas dari ya Allah bikin perumpamaan dalam ayat ini adalah dua perkara. Dua perkara. Al-awwal, yang pertama,
adalah sihatul ma'rifati billahi wa amrihi. Wa asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, asas yang pertama adalah benarnya pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Serta benarnya pengetahuan dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu asas yang pertama. Karena kita dalam beragama itu kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis itu disebutkan perumpamaan kita itu apa? Kullun yaghdu, setiap orang itu mereka apa? Yaghdu, berlomba-lomba. Faba'in nafsahu, dia menjual dirinya, famu'tikuha au mubiquha. Apakah mereka akan memerdekakan diri mereka? Artinya memerdekakan diri mereka dari perbudakan kepada selain Allah, memerdekakan dirinya dari azab neraka, atau mubiquha, atau malah mencelakakannya. Artinya dalam kita beragama ini bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bermuamalah dengan Allah, kita harus kenal siapa yang zat kita bermuamalah dengannya. Jadi bukan sembarangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus betul bagaimana pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul pengetahuan kita terhadap perintah-perintahnya. Benar pengetahuan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul mengenal Allah, maka nanti ibadahnya pun akan benar. Ibadahnya akan benar. Kita mengagungkan Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maka sudah berlalu sama kita pada pembahasan usul salasah usul salasah. Orang yang masih memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu dianggap orang yang belum kenal Allah. Belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang kenal Allah kok masih mensekutukan Allah, masih berdoa kepada selain Allah? Berarti dianggap dia belum kenal Allah, meskipun dia zikirnya la ilaha illallah. Meskipun zikirnya senantiasa melafazkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dianggap belum kenal Allah. Belum kenal Allah. Kalau kenal Allah pasti muamalahnya akan betul bersama Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita bermuamalah dengan orang yang kita kenal, kita akan bisa memposisikan diri kita. Terlebih ketika bermuamalah dengan orang-orang yang mungkin berkedudukan tinggi. Gak mungkin kita mau bikin kesalahan di situ. Bikin kesalahan di situ. Pernah lihat kasus ada seorang polisi yang ditempeleng sama atasannya. Itu gara-gara apa? Gara-gara bawa makanan kemudian bersin. Bersin. Padahal dia udah pakai masker. Tapi viral kan, dipukuli di plaza sama atasannya. Kenapa? Tidak boleh bermuamalah dengan atasan seperti itu. Ini bermuamalah dengan apa? Dengan sesama manusia. Bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan tentunya kita nggak akan bisa bermuamalah dengan benar, bersikap dengan benar, kalau kita tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal perintah-perintahnya, tidak tahu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting, penting. Ini pokoknya, ini pondasinya. Kemudian tsani yang kedua, tajridul inqiyadi lahu. Memurnikan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari benarnya pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Benarnya pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tajridul inqiyadi lahu, memurnikan ketaatan, ketundukan kepadanya. Wali rasulihi, dan juga kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, duna masiwah, bukan kepada selainnya, bukan kepada selainnya. Ini kunci ini dalam kita beragama. Dalam kita beragama, muamalah kita terkait dengan agama adalah bagaimana kita bersikap terhadap Allah, bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kan kita anggap benar orang-orang yang mementingkan adab, mementingkan akhlak, mementingkan etika dan semisalnya, betul. Tapi ingat, ada yang lebih besar di situ, yaitu kita beradab, beretika dengan zat yang menciptakan kita. Bukan hanya sesama makhluk kita bisa beradab. Sesama makhluk kita beradab. Kita kasih contoh orang mereka saking betul-betul anggapan mereka ini bentuk dari memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermuamalah yang benar
terhadap Nabi SAW, sampai ada mereka bikin peci, ya, yang di situ digambar, ya, digambar apa? Sandal Nabi SAW. Ya, pernah lihat ya? Ada. Ketika ditanya apa itu, katanya bentuk ikram mereka terhadap Nabi, bentuk muamalah mereka yang benar terhadap Nabi SAW. Ya. Tapi di sisi lain mereka tidak punya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ketika mereka mengejek saudaranya yang itu adalah cibiran mereka, ya, untuk mereka menjelekkan saudaranya dengan kata Wahabi. Ya, dengan kata Wahabi. Bukankah Wahab itu nama dari nama Allah? Sifat dari sifat Allah. Nah, mana sifat mereka, mana adab mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, mana adab mereka, akhlak mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka memuliakan Nabi sedemikian rupa, harusnya mereka memuliakan Allah jauh lebih utama, ya. Jauh lebih utama. Nah, jadi hati-hati, ya, hati-hati. Ini tidak muncul kecuali karena kejahilan. Karena kejahilan, tidak benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerti perintah-perintah Allah, tidak tahu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga penting bagi kita untuk terus belajar, biar mengerti, biar paham. Nah, sepele kelihatannya, tapi ketika mereka mengucapkan itu kan tujuannya apa? Untuk mengejek, untuk merendahkan. Bahkan kadang mereka lantunkan lagi ucapan-ucapan tersebut. Tujuannya untuk meremehkan. Padahal itu diantara sifat dari sifat Allah. Innaka antal wahhab, dalam ayat disebutkan, sesungguhnya engkau ya Allah betul-betul maha wahhab, maha pemberi. Maha pemberi. Nah, itu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka jadikan sebagai bahan ejekan. Nah, para jamaah yang saya hormati dan semuliakan rahimani wa rahimakumullah. Ini dua asas dari dari amal ibadah kita. Nah, benarnya kita mengenal Allah, perintahnya, nama-nama dan sifatnya, dan memurnikan ketundukan kepadanya serta ketundukan kepada Rasul, Rasulnya, bukan kepada selainnya. Kemudian bila lanjutkan, nah, masih dari ucapan Imam Ibnu Qayyim, dalam kitabnya Al-Fawaid, yaitu bila lanjutkan, fahadha awthaqul asasi. Nah, asasal abdu alaihi bunyanahu wa bihasabihi ya'talil bina'u ma sya'a fa'ahkimil asasa wahfidhil quwwata wadum 'alal himyati. Nah, maka maka ini adalah awthaqul asas. Awthaqul asas ini adalah pondasi yang paling kokoh, pondasi yang paling kokoh. Nah, asasal abdu yang dibangun oleh seorang hamba alaihi bunyanahu, yang dibangun oleh seorang hamba bangunan-bangunannya. Nah, artinya bangunan seorang hamba itu pondasi yang paling kokohnya adalah seperti ini. Nah, wa bihasabihi, dan sesuai dengan kadar dia membangun ini, ya'talil bina'u masya'a, akan tinggi bangunannya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka fa'ahkimil asas, maka kokohkanlah asas tersebut, mantapkan asas tersebut. Wahfidhil quwwah, kemudian jaga kekuatannya. Wadum 'alal himyah, dan teruslah untuk diperhatikan, teruslah untuk diperhatikan. Nah, ini ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Nah, halaman 204. Nah, ini perumpamaan, harusnya kita menjaga keikhlasan dalam beragama. Nah, itu menjadi pokok, poros dalam kita menjalankan agama ini. Nah, kemudian qala rahimahullahu taala, beliau lanjutkan, wa tauhidu bimuthabatil jazuri minasyajarah. Nah, dan tauhid itu, itu semisal dengan dengan jazur, dengan akar, minasyajarah, dari suatu pohon. Nah, jadi tauhid itu kalau diumpamakan itu ibarat akar pada sebuah pohon. Nah, qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim, nah, rahimahullah taala, tahta unwan syajaratul iman, yaitu dalam kitab beliau syajaratul iman. Nah, syajaratul iman, beliau mengatakan as-sanatu syajaratun, tahun itu adalah pohon.
Wasyuhur, dan bulan-bulan itu furu'uha, adalah cabangnya, dahannya. Wal ayyamu aghsanuha, sementara hari itu adalah apa? Ranting-rantingnya. Wasa'atu awraquha, dan waktu, jam, itu adalah apa? Awraquha, daun-daunnya. Nah, wal anfas, adapun nafas itu adalah thamruha, itu adalah apa? Buahnya, adalah buahnya. Nah, maka faman kanat anfasuhu, maka siapa yang nafasnya fi ta'atin, dalam ketaatan, fathamratu syajaratihi thayyibah, maka buah dari apa? Pohon tersebut adalah buah yang baik. Buah yang baik. Wa man kanat fi ma'siyatin, dan siapa yang nafasnya itu dalam kemaksiatan, fathamratuhu hanzal, maka buahnya adalah buah hanzal, buah yang dimaklumi, buah yang pahit. Nah, buah yang sangat pahit. Nah, ini beliau buat perumpamaan. Nah, perhatikan, tahun itu seperti apa? Seperti pohon. Kemudian apa? Bulan itu seperti dahannya. Hari seperti apa? Seperti rantingnya. Kemudian saat itu seperti daunnya. Kemudian buahnya adalah nafas. Nah, buahnya adalah nafas. Nah, artinya nafas ini maksudnya kehidupan, adalah kehidupan. Maka apabila kehidupan itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buahnya adalah buah yang baik, buah yang baik. Tapi kalau hidupnya tidak di atas ibadah kepada Allah taala, tidak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buahnya adalah buah hanzal. Buahnya adalah buah hanzal. Nah, dan dimaklumi ini perumpamaan juga yang sangat indah juga, yang kita nggak akan lepas dari itu semua. Nah, kita nggak lepas dari hari-hari, nggak lepas dari apa, pekanan, bulanan, tahunan. Nah, dan intinya kembali semua kepada kehidupan kita. Nah, diibaratkan pohon, itu kalau kita sebagai sebuah pohon apapun yang kita tanam, kalau kehidupannya tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Nah, maka di antara doa Nabi SAW apa? Ketika kita minta panjangkan hidup, gimana ininya? Allahumma ja'al hayata. Ketika kita minta kehidupan, gimana doanya? Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami itu apa? Kalau kami hidup, jadikanlah kehidupan kami ziyadatan, untuk menambah kebaikan. Kemudian waj'alil mauta, dan jadilah kematian untuk kami itu sebagai apa? Sebagai pemotong dari apa? Keburukan-keburukan. Nah, artinya kalau kita minta dipanjangkan umur, jadikan umur kita yang berkah. Jadikan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta doa kepada Allah itu sebagai pemutus dari keburukan-keburukan. Nah, dari keburukan. Nah, kemudian beliau lanjutkan, inna ma yakunul jaddad yaumul ma'ad. Tidak lain yakunul jaddad. Jaddad itu lihat footnote-nya di situ. Adalah jaddad adalah qatfus samar, yaitu waktu memanen buah. Qatfus samar, memetik buah. Artinya hasil dari apa yang buah yang tadi disebutkan itu. Innama al-jaddad yakunul jaddad, hari memetik buah itu adalah yaumul ma'ad, yaitu waktu yang telah ditentukan, pada hari kiamat. Nah, maka fa'indal jaddad, maka tadi di waktu kita memanen itu yatabayyan, akan jelas hulu thimari min murriha, dari manisnya buah tersebut atau pahitnya. Artinya itu semua nanti akan kita dapatkan nanti ketika yaumul ma'ad, pada hari kiamat. Nah, kalau di dunia ini mungkin kita nggak akan merasakannya. Nah, tidak akan merasakannya. Tapi disitulah letak ujian kita, ujian kita. Nah, bagaimana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling utama tadi ujian itu adalah untuk melihat kita siapa yang paling baik di antara kita amalannya. Bukan siapa yang paling banyak, siapa yang paling sungguh-sungguh, siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling baik amalannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam awal surah Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, untuk menguji kalian, ya, siapakah di antara kalian yang, atau Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, ya, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, sebutkan oleh para ulama di situ Allah tidak menyebutkan aktsarukum amala, siapa yang paling banyak di antara kalian amalannya, siapa yang paling sungguh-sungguh, ya, atau siapa yang paling besar amalannya, tapi Allah sebutkan ahsanu amala, siapa yang paling indah amalannya. Nah, kemudian orang yang paling indah amalannya adalah aswabuhu wa akhlasuhu, ya, orang yang paling benar, ya, amalannya dan orang yang paling ikhlas. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Fudail ibn Iyad, nah, rahimahullahu taala. Nah, maka beliau lanjutkan, wal ikhlasu wa tauhidu syajaratun fil qalbi. Ya, maka yang namanya keikhlasan, yang namanya ketauhidan itu adalah syajaratun fil qalbi, adalah pohon dalam hati. Nah, wa furu'uha al-a'mal, dan cabangnya itu adalah amalan-amalan. Wa thamruha tayyibul, ya, dan wa thamruha tayyibul hayah. Adapun buahnya itu adalah apa? Kehidupan yang baik. Fid dunya, di dunia, wa na'imil mukim, dan di fil akhirah, dan nikmat yang mukim, nikmat yang terus, ya, nanti di akhirat. Nah, wa kama anna thamaral jannah la maqtu'atun wa la mamnu'ah, sebagaimana buah-buah yang ada nanti di surga itu la maqtu'atun, tidak terputus, wa la mamnu'ah, dan kita tidak terhalangi. Nah, tidak terhalangi. Kemudian fa thamratu tauhid wal ikhlasi fi dunya kadzalik, maka demikian pula buah dari ketauhidan di dunia akan demikian. Nah, jadi dibuat perumpamaan, ya, tauhid itu kalau diperumpamakan, ya, itu tauhid dan keikhlasan itu di hati seorang hamba itu sama seperti apa? Seperti pohon. Nah, sama seperti pohon. Artinya kalau dia sama seperti pohon, perhatikan, harus kita siram, ya, harus kita rawat, harus kita jaga. Nah, jadi jangan cuman apa? Ketika nanam jambu, ya, atau nanam apa yang lainnya yang dirawat, ya, yang bertani, bercocok tanam, yang nanam cabai, nanam sayuran, bukan itu aja yang perlu dirawat. Nah, tapi ada yang lebih utama, yaitu apa? Pohon yang ada di hatinya, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pohon ini apabila dia baik, furu'uha al-a'mal, maka cabangnya itu adalah amalan-amalan. Nah, ya, sehingga yang paling penting, yang pertama diperhatikan bagaimana pohon ini bisa tumbuh. Bisa tumbuh dengan baik. Nah, maka amalannya pun nanti sesuai dengan kadar pohonnya, ya, sesuai dengan kadar pohonnya. Karena ini yang akan menjadi cabangnya. Semakin bagus pohonnya, maka akan semakin besarlah cabangnya, semakin rindang, semakin indah, ya, semakin bagus. Nah, maka amalan juga demikian. Kalau tauhidnya kokoh, tauhidnya benar, amalannya pun akan apa? Akan indah. Nah, dan indahnya amalan itu tidak perlu lihat besarnya, ya, tidak perlu lihat besarnya. Nah, orang tadi memberi sama-sama 50.000, satu dengan senyum, dengan ramah, ya, dengan sopan, dengan satu pakai lemparkan, mana yang lebih bagus? Ya, 5 juta lah pakai lemparkan dengan 50.000. Nah, mana yang lebih bagus? Nah, 50.000. Nah, itu buah dari ketauhidan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buah dari ketauhidan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian buah dari itu semua nanti apa? Akan menjadikan kehidupan dia itu apa? Kehidupan itu thayyib, ya. Tibul hayah, akan apa? Baik kehidupannya. Nah, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Dan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Man 'amila salihan, ya, min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Ya, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, siapa yang berbuat kebajikan, ya, beramal soleh, nah, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, ya. Beriman artinya dia betul-betul mentauhidkan Allah, ya, betul-betul memurnikan ibadahnya kepada Allah, betul-betul mengikhlaskan. Nah, ini sifat orang mukmin. Maka Allah katakan Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi dia. Bahkan Allah akan balas, ya, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Nah, ini buah dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertambahkan lagi apa? Sebagaimana buah di surga itu la maqtu'atun wa la mamnu'ah, ya, tidak terputus, ya, kita tidak dihalangi,
Ya, bahkan sambil tiduran kita bisa memetik buahnya, buah-buah di surga. Nah, maka demikian pula nanti kehidupan seorang, tergantung dengan sejauh mana ketauhidan dia, keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid itu betul-betul menjadi pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita. Nah, baik kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Ya. Makanya Rasulullah SAW memberikan gambaran, ya. Ini terkait dengan apa? Dengan rezeki kita. Ya, dengan rezeki kita. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, ya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, ya, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Nah, taghdu khimasa wa taruhu bitana. Ya. Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, ya, tawakal ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nah, maka Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ya. Yang mana burung taqdu khimaso, pergi hari dia terbang dalam keadaan temboloknya kosong. Nah, wa tarahu bitana, kemudian pulang dalam keadaan kenyang, bisa memberikan makan anak-anaknya. Nah, Allah beri perumpamaan Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dengan seekor burung Dimaklumi, burung ada jadi pegawai, ada jadi buruh, ada punya gudang stok makanan, ada nyimpan minyak goreng banyak, tidak ada. Nah, ini terkait dengan rezeki kita. Tapi betapa banyak orang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala alasannya dalam rangka mencari rezeki. Ya, tidak yakin dengan Zat yang Maha memberi rezeki. Nah, betapa banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban dia dengan dalih untuk mencari rezeki, ya, mencari kehidupan. Nah, bahkan yang dah ngaji pun kadang lupa dengan hal ini, ya, ya. Nanti ketika terutama yang belum nikah ini, ya, lihat laki-laki soleh, ya, bukan laki-laki soleha, ya, laki-laki soleh, ya, kemudian udah ta'aruf, lihat pekerjaannya ternyata belum bekerja, udah mundur teratur, ya, tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu Allah yang menanggung, ya, yang menjadi kewajiban kita hanya tetap berusaha, ya, tetap bekerja, ya, bukan menjadi punya pekerjaan tetap. Ya, tapi tetap bekerja. Rezeki Allah Taala yang menjamin. Nah, ya, kalau dah jatah rezekinya habis, sudah meninggal dia. Nah, ini untuk semuanya juga. Ya. Kadang takut untuk meninggalkan pekerjaannya, takut untuk hadir di majelis ilmu karena masih sibuk bekerja. Ya, Ya, takut untuk ini itu karena masih sibuk dengan urusannya. Ya, padahal semuanya nanti kembali ke urusan dunianya. Nah, ya, padahal tadi kalau seandainya kita betul-betul bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, Allah akan bukakan bagi kita pintu rezeki. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu disebutkan dalam hadis, dia mengatakan ana rajul miskin, ya, saya orang miskin. Dan dia terus melazimi Nabi SAW, bermulazamah dengan Nabi SAW, tidak pernah pisah dengan Nabi. Nah, ya, padahal beliau masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Nah, jadi bertemu Nabi 3-4 tahun saja. Ya, tapi ternyata beliau minal muktsirina fi riwayatil athar, dari orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, mulia. Nah, mulia. Dan tidak meninggal beliau, ya. Tidak bekerja sama sekali. Ya, tidak bekerja sama sekali. Nah, ya, dari sini juga ada faedah, ya, ada faedah bahwasanya orang yang tidak bekerja itu, ya, hendaknya bagi orang-orang yang paham, ya, yang dia betul-betul menyibukkan dirinya dengan ilmu, dengan dakwah, dengan ini, hendaknya orang-orang sekitarnya itu perhatian, ya, perhatian. Ya, ini bentuk dari dia juga menolong agama Allah. Jangan alasan jangan alasan tidak boleh meminta-minta itu tidak boleh dengan alasan tidak boleh meminta-minta, tidak boleh bikin proposal, tidak boleh bikin yayasan, akhirnya pelit sama orang. Ya. Di mana-mana bicaranya
tidak boleh kita meminta-minta tapi dia tidak pernah memberi. Tidak pernah memberi. Kalau memang tidak boleh minta-minta, harusnya dia yang aktif, dia yang memberi. Nah, ini banyak ya. Kadang sebagian ikhwah yang ada bentuk-bentuk seperti ini ya, mencela ya adanya kota infak, kota amal, bahkan proposal, bahkan sampai dicap ini bukan dari ahlu sunnah ya, bukan dari ahlu sunnah ya. Padahal ini sudah ada dari masa Nabi SAW ya. Nabi menganjurkan sahabatnya untuk membantu Abu Hurairah. Itu bentuk dari proposal, cuman secara langsung ya, secara langsung. Sekarang kalau proposal cuman gitu kan tidak ada laporan ini itunya, siapa yang mau percaya ya, siapa yang mau percaya. Nah ini dalil boleh kita untuk ta'awun di situ. Nah, tapi mereka tadi sampai kota infak aja disebut bid'ah ya, bid'ah, bahkan itu bukan dari ahlu sunnah. Nah, ini keliru ya, terlalu dangkal dalam memahami. Nah memang ada nasnya ya, sejelek-jelek penghasilan adalah meminta-minta ya. Dia tidak meminta ya, maka hendaknya orang yang mengerti, yang paham itu mereka harus betul-betul paham. Nah betul-betul paham. Nah ini. Nah, tapi ketika seorang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bersandar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya ya. Orang kafir saja, orang yang musyrik, yang jelas kafirnya menentang Allah, Allah beri kecukupan mereka. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah ya, apalagi dia menolong agama Allah, kemudian Allah jadikan dia orang yang terlantar. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin sampai sini dulu. Nah, semoga bermanfaat. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.